Buku Alfa dan Omega Jilid 5, Bab 26, di Kapernaum. Kapernaum menjadi pusat pekerjaan Yesus. Dari negeri inilah ia mengadakan perjalanan pergi dan pulang, dan oleh sebab itu negeri ini telah dikenal sebagai tanah tumpah darahnya. Negeri ini terletak di atas pantai Danau Galilea, dekat perbatasan padang gurun Genesaret yang indah. Tekanan berat danau itu memberikan pada padang rumput yang membatasi pantainya suatu iklim yang segar dari selatan. Di sini pada zaman Kristus berkembanglah pohon palm dan pohon zaitun, dan di tempat inilah pohon buah-buahan dan kebun anggur, ladang hijau dan kembang yang indah, semuanya dialiri oleh aliran air yang hidup yang memancar dari dinding jurang yang curam. Pada tepi danau dan bukit-bukit kecil yang mengelilingi danau itu, terdapatlah kampung-kampung dan desa-desa kecil yang terpancar bagaikan titik-titik kecil pada bukit-bukit itu. Danau itu dipenuhi perahu-perahu nelayan. Di mana-mana manusia sibuk menyambung hidup. Kapernaum sangat tepat untuk menjadi pusat pekerjaan juru selamat oleh karena letaknya pada jalan raya dari Damsyik ke Yerusalem dan dari Mesir ke Laut Tengah. Maka negeri ini adalah menjadi jalan raya lintas yang besar. Manusia dari berbagai tempat melalui kota ini atau menjadi tempat persinggahan orang-orang yang di dalam perjalanan. Di tempat inilah Yesus dapat bertemu dengan segala bangsa dan derajat manusia, kaya, miskin, terhormat dan hina. Dan dengan jalan ini pekabarannya dapat dibawa ke negeri-negeri yang lain. Penyelidikan akan nubuatan lebih terangsang, perhatian akan ditarik kepada juru selamat, dan pekerjaannya dibawa kepada dunia. Dengan tidak menghiraukan sikap Sanhedrin terhadap Yesus, orang-orang banyak dengan penuh perhatian menanti perkembangan pekerjaannya. Seisi surga menaruh perhatian. Malaikat sedang menyediakan jalan bagi pekerjaannya, menggerakkan hati manusia dan menarik mereka kepada Juru Selamat. Anak seorang bangsawan yang telah disembuhkan oleh Kristus di Kapernaum telah menjadi seorang saksi bagi kuasanya. Pegawai istana dan isi rumahnya dengan hati yang penuh gembira menyaksikan kepercayaan mereka. Apabila diketahui bahwa guru besar berada di antara mereka itu, seluruh penduduk kota itu pun tergeraklah. Orang banyak membanjir datang kepadanya. Pada hari Sabat, orang banyak datang ke tempat perkumpulan, sehingga ada yang harus pulang karena tidak dapat masuk. Semua orang yang mendengar Juru Selamat takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Lukas 4 ayat 32 dan Matius 7 ayat 29. Pengajaran ahli-ahli Taurat dan tua-tua itu dingin dan menjemukan, hanya sebagai hafalan saja. Bagi mereka itu, firman Allah tidak ada kuasa. Pendapat dan tradisi mereka itu sendirilah yang dianggap sebagai pengganti ajaran kitab suci. Dalam upacara suci mereka mengakui bahwa mereka menjelaskan akan hukum Taurat, tetapi tidak ada inspirasi dari Allah yang menggerakkan hati mereka sendiri atau hati para pendengarnya. Yesus tidak menghiraukan segala macam perselisihan yang berlaku di antara bangsa Yahudi. Tugasnya ialah menyampaikan kebenaran. Perkataannya memberi cahaya kepada ajaran bapa-bapa dan nabi-nabi, dan kitab suci itu datang kepada manusia sebagai kenyataan yang baru. Belum pernah sebelumnya
para pendengarnya memahami sedalam ini akan maksud yang tersembunyi di dalam firman Allah. Yesus menemui orang banyak itu dengan latar belakang hidup masing-masing sebagai seorang yang telah mengenal akan kebimbangan mereka. Ia menjadikan kebenaran itu sangat indah karena ia mengemukakannya dengan jalan yang sangat ringkas dan sederhana. Bahasanya suci, halus, jelas bagai air yang mengalir. Suaranya bagaikan musik kepada mereka yang telah biasa mendengar nada suara nabi-nabi yang merata. Tetapi walaupun pengajarannya sederhana, ia berkata sebagai seorang yang mempunyai kuasa. Hal inilah yang menjadikan pengajarannya itu berbeda dari ajaran-ajaran yang lain. Rabi-rabi berkata dengan perasaan bimbang dan ragu-ragu, seakan-akan kitab suci itu dapat ditafsirkan pada arti yang lain atau sama sekali bertentangan. Para pendengar tiap hari terlibat dalam keraguan-raguan, tetapi Yesus mengajarkan kitab suci sebagai suatu kuasa yang tidak dapat dipersoalkan lagi. Apa saja judul pelajarannya, semuanya disampaikan dengan kuasa, seakan-akan perkataannya tidak dapat dibantah lagi. Tetapi ia sungguh-sungguh bukan hanya bersemangat. Ia berkata sebagai seorang yang mempunyai maksud yang tentu untuk dicapai. Ia menghamparkan kenyataan dunia kekal. Di dalam segala tema pembicaraannya, Allah yang dinyatakan. Yesus berusaha untuk menghancurkan perangkap kebodohan yang mengikat manusia yang menghisap akan perkara-perkara duniawi. Ia menempatkan perkara-perkara kehidupan ini di dalam hubungan yang sebenarnya sebagai lebih rendah dari perhatian yang kekal, tetapi ia tidak mempersalahkan akan kepentingannya. Diajarnya bahwa surga dan dunia ini adalah hubungan satu sama lain. Maka oleh sebab itu, suatu pengetahuan akan kebenaran ilahi menyediakan manusia itu lebih baik untuk melaksanakan tugas-tugas hidup setiap hari. Ia berkata sebagai seorang yang telah mengenal surga dan sadar akan hubungannya dengan Allah, tetapi mengenal juga persatuannya yang tiap anggota keluarga manusia. Pekabaran anugerahnya berbeda sesuai dengan pendengarnya. Ia tahu memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Yesaya 50 ayat 4. Karena rahmat tertuang dari bibirnya, sehingga ia dapat menyatakan kepada manusia dengan jalan yang paling menarik akan harta-harta kebenaran. Ia memiliki taktik untuk menemui pikiran-pikiran yang mempunyai prasangka dan menakjubkan mereka dengan ilustrasi yang menarik perhatian. Oleh angan-angannya saja, ia dapat menembus hati tiap-tiap manusia. Perumpamaannya diambil dari perkara-perkara hidup setiap hari. Dan walaupun hal itu sederhana, tetapi padanya terkandung arti yang dalam dan ajaib. Burung-burung di udara, bunga bakung di padang, benih, gembala, dan domba-domba. Dengan hal-hal ini, Kristus menjelaskan kebenaran yang baka. Dan setelah itu, apabila pendengar-pendengarnya mendapat kesempatan melihat perkara-perkara alam ini, mereka mengingat akan perkataannya. Ilustrasi Kristus senantiasa mengulangi isi pelajarannya. Kristus tidak pernah memuji-muji seseorang. Ia tidak pernah mengucapkan sesuatu yang akan meninggikan perasaan dan angan-angan hati mereka, atau memuji mereka karena kepintaran mereka dalam penemuan mereka itu. Tetapi ahli fikir yang dalam dan yang tidak mempunyai prasangka
menerima pengajarannya, dan diterima oleh akal mereka itu. Mereka kagum karena kebenaran rohani yang dapat dinyatakan dalam bahasa yang paling sederhana. Orang-orang yang berpendidikan tertinggi pun tertarik dengan perkataannya, dan mereka tidak berpendidikan pun senantiasa mendapat faedah dari perkataannya. Ia mempunyai pekabaran bagi mereka yang buta huruf, dan ia pun menjadikan orang kafir mengerti bahwa ia mempunyai pekabaran bagi mereka itu. Belas kasihannya dinyatakan oleh suatu jamahan kesembuhan bagi hati yang letih dan susah. Sampai di tengah-tengah suasana yang dibungkus oleh musuh-musuh yang dalam amarah, ia meliputi suasana yang aman dan damai. Keelokan wajahnya, kerendahan tabiatnya, terlebih pula kasih yang dinyatakan kepada wajah dan nada suaranya telah menarik kepadanya segala orang yang hatinya belum dikeraskan oleh sifat tidak percaya. Jika bukan oleh karena roh yang manis dan penuh simpati yang bersinar dalam segala tingkah laku dan perkataannya, maka ia tidak dapat menarik pendengar-pendengar yang banyak. Orang-orang yang menderita sengsara yang telah datang kepadanya merasa bahwa ia bersama mereka sebagai seorang sahabat yang setia dan lemah lembut, dan mereka rindu mengetahui lebih banyak tentang kebenaran yang diajarkannya. Surga dibawa lebih dekat. Mereka rindu tinggal bersama dia agar hiburan kasihnya senantiasa bersama mereka. Yesus memperhatikan perubahan wajah pendengar-pendengarnya. Wajah yang menyatakan perhatian dan kesukaan, memberikan kepadanya suatu kepuasan hati yang besar. Bila mana anak panah kebenaran menembusi jiwa, memecahkan segala rintangan cinta diri, dan mengadakan penyesalan, dan akhirnya perasaan syukur, juru selamat digembirakan hatinya. Apabila matanya memandang seluruh pendengarnya, dan ia mengenal wajah yang pernah dilihatnya dulu, wajahnya pun bersinar kegirangan. Ia melihat bahwa di antara mereka terdapat rakyat yang diharapkan bagi kerajaannya. Apabila kebenaran dengan jelas diutarakan dan menyentuh beberapa ilah yang dipelihara dalam hati, ia memperhatikan perubahan wajah, rupa dan sikap yang dingin, yang menyatakan bahwa terang itu tidak mendapat sambutan. Apabila ia melihat orang banyak menolak pekabaran damai itu, sakitlah hatinya. Di dalam rumah ibadah, Yesus menjelaskan mengenai kerajaan yang hendak dibangunnya dan mengenai tugasnya untuk membebaskan segala tawanan setan. Ia telah diganggu oleh suatu teriakan yang mengerikan. Seorang yang dirasuk setan telah keluar dari orang banyak itu sambil berseru, katanya, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Hadirin menjadi kacau dan takut. Perhatian orang banyak beralih dari Kristus serta perkataannya tidak diperhatikan lagi. Inilah maksud setan membawa mangsanya ke dalam rumah ibadah. Tetapi Yesus menghardik orang yang dirasuk itu, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu di tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak mengikutinya. Pikiran orang yang malang itu telah digelapkan oleh setan, tetapi di hadapan juru selamat, suatu pancaran cahaya telah menembusi kegelapan. Ia dibangunkan untuk merindukan kebebasan dari genggaman setan, tetapi setan menolak kuasa Kristus. Apabila orang-orang yang dirasuk itu tergerak hatinya untuk meminta pertolongan kepada Yesus,
roh jahat telah menaruh perkataan itu di dalam mulutnya dan berteriak dengan perasaan takut. Orang yang dirasuk itu mengerti sedikit saja bahwa ia berada di hadapan seorang yang dapat membebaskan dia. Tetapi bila ia berusaha untuk mencapai tangan yang berkuasa itu, ada yang menahan dia. Ada perkataan yang lain keluar dari bibirnya. Pergumulan di antara kuasa setan dan kerinduannya sendiri untuk kebebasan sangatlah hebat. Ia telah mengalahkan setan di padang belantara sekali lagi, berhadapan muka dengan musuhnya. Setan mengeluarkan seluruh kuasanya untuk mempertahankan mangsanya. Kalah di tempat ini berarti akan memberikan suatu kemenangan kepada Yesus. Nampaknya orang yang tersiksa itu akan kehilangan nyawanya dalam pergumulan melawan musuhnya yang telah merusak hidupnya di masa dewasa. Tetapi Juru Selamat berkata dengan kuasa dan telah membebaskan orang itu. Orang yang dulu dirasuk setan itu kini berdiri di hadapan orang banyak dengan perasaan gembira karena bebas dari jajahan iblis. Hingga setan pun bersaksi akan kuasa ilahi Juru Selamat. Orang ini memuji Allah karena kelepasannya. Matanya yang tadinya kejam kini menyinarkan cahaya kecerdasan yang baru dan meneteskan air mata syukur. Orang banyak terpaku keheranan. Apabila mereka dapat berbicara kembali, mereka telah berkata satu sama lain, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya." Markus 1 ayat 27. Sebab penderitaan yang menjadikan orang ini sebagai tontonan bagi sahabat-sahabatnya dan beban bagi dirinya sendiri terletak pada kehidupannya sendiri. Ia sangat tertarik dengan kesenangan dosa dan telah bermaksud untuk menjadikan hidup itu suatu kesenangan yang luar biasa. Ia tidak pernah impikan bahwa ia menjadi teror bagi dunia dan celaan bagi keluarganya. Ia merasa bahwa waktunya dapat dipergunakan untuk perkara yang sia-sia. Tetapi sekali ia mengambil jalan ke bawah, maka langkahnya pun menurun. Sifat tidak bertarak dan kebodohannya merusak sifat-sifat yang baik dalam dirinya, dan ia jatuh sepenuhnya di bawah kekuasaan setan. Penyesalan datangnya telah terlambat. Di saat ia hendak mengorbankan seluruh kekayaan dan kesenangannya untuk kedewasaannya yang telah hilang itu, ia putus asa dan merasa tidak berdaya dalam genggaman si jahat itu. Ia telah menempatkan dirinya pada daerah musuh dan setan memiliki seluruh hidupnya. Penggoda telah membujuk dia dengan banyak hal yang menarik, tetapi apabila roh jahat itu mengamuk dalam dirinya, maka ia berubah menjadi seorang yang kejam dan berbahaya. Demikian pula dengan orang yang menyerahkan dirinya kepada kejahatan. Kesenangan hidup mereka yang mula-mula itu lenyap ditelan oleh kegelapan kecemasan atau keganasan jiwa yang telah rusak. Roh jahat yang telah menggoda Yesus di padang belantara dan merasuk orang gila di Kapernaum, roh itu juga yang mengendalikan orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Tetapi bagi mereka itu, masukan roh merasa diri suci, berusaha menipu mereka dalam motif mereka untuk menolak Juru Selamat. Keadaan mereka sebenarnya adalah lebih menyedihkan daripada orang yang dirasuk setan itu, karena mereka merasa bahwa mereka tidak memerlukan Kristus dan oleh sebab itulah mereka dipegang teguh di bawah kuasa setan. Masa pelayanan pribadi Kristus di antara manusia
adalah menjadi suatu masa yang sangat sibuk bagi bala tentara kerajaan kegelapan. Berabad-abad lamanya setan beserta malaikat-malaikatnya telah berusaha mengendalikan tubuh dan jiwa manusia dengan membawa ke atas mereka itu dosa dan penderitaan. Lalu dengan dosa dan penderitaan itu, ia menuduh Allah. Yesus sedang menyatakan tabiat Allah kepada manusia. Ia sedang merombak kuasa setan dan membebaskan segala tawanannya. Hidup, kasih dan kuasa yang baru dari surga sedang bekerja dalam hati orang banyak, dan putra kejahatan bangkit hendak menyatakan kuasa kerajaannya. Setan memanggil seluruh tentaranya dan dalam setiap langkah menentang akan pekerjaan Kristus. Demikian akan terjadi dalam perjuangan terakhir di antara kebenaran dan dosa. Dikala hidup baru dan terang dan kuasa sedang turun dari atas murid-murid Kristus, suatu hidup baru muncul dari bawah dan menguatkan agen-agen setan. Suatu kuasa besar sedang merebut segala anasir duniawi. Dengan kecerdikan yang diperoleh pada sepanjang abad-abad pergumulan, putra kejahatan bekerja dengan menyamar. Ia nampak berpakaian sebagai malaikat terang dan orang banyak akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. 1 Timotius 4 ayat 1. Pada zaman Kristus, pemimpin-pemimpin dan guru-guru orang Israel tidak berdaya menolak pekerjaan setan. Mereka sedang melalaikan alat satu-satunya yang olehnya mereka dapat mengalahkan roh-roh jahat, adalah oleh firman Allah, sehingga Kristus telah mengalahkan sifat setan. Pemimpin-pemimpin orang Israel mengaku bahwa mereka adalah orang-orang yang menjelaskan firman Allah, tetapi mereka telah mempelajarinya hanya untuk mempertahankan tradisi-tradisi mereka itu dan untuk memperkuat upacara-upacara buatan manusia. Oleh tafsiran mereka itu, mereka memberikan perasaan-perasaan yang tidak pernah diberikan oleh Allah. Penjelasan mereka hanyalah mengaburkan apa yang telah dijelaskan Allah. Mereka berdebat tentang istilah-istilah yang tidak perlu dan menyangkal kebenaran yang sangat penting. Dengan jalan ini roh tidak percaya ditabur lebih meluas. Firman Allah itu dirampas kuasanya dan roh jahat menjalankan kehendaknya. Sejarah terulang. Dengan Alkitab terbuka di hadapan mereka dan mengaku menghormati akan pengajarannya, banyak pemimpin agama pada zaman kita ini sedang merusak kepercayaan mereka terhadap buku itu sebagai firman Allah. Mereka sibuk membahas arti setiap kata dan memberikan pendapat mereka sendiri mengenai arti sebutan yang telah sangat jelas diberikan oleh Allah. Di dalam tangan mereka kuasa firman Allah yang memberikan hidup yang baru itu hilang. Inilah sebabnya mengapa roh tidak percaya cepat berkembang dan kejahatan itu menang. Apabila setan telah melemahkan kepercayaan seseorang terhadap kitab suci, ia memimpin orang itu kepada sumber terang dan kuasa yang lain. Dengan jalan demikian, ia memasukkan dirinya. Mereka yang berpaling dari ajaran Kristus yang benar dan dari kuasa roh Allah yang meyakinkan itu, sedang mengundang kuasa setan untuk menguasai dirinya. Kritikan dan spekulasi mengenai kitab suci telah membuka jalan bagi spiritisme dan teosof, faham yang asalnya dari kekafiran zaman dahulu tetapi telah dipermodern, yang telah merambat ke dalam gereja-gereja yang percaya akan Yesus Kristus. Bertampingan dengan ajaran Injil, pembantu setan sedang bekerja, tetapi hanyalah sebagai alat media roh-roh dusta. Ada orang yang mula-mulanya hanya ingin mengetahui, tetapi oleh karena melihat hasilnya, maka selangkah demi selangkah ia tertarik dan akhirnya ia telah dikuasai oleh
suatu kemauan yang lebih kuat dari kemauannya sendiri. Ia tidak dapat meluputkan dirinya dari kuasa yang ajaib itu. Pertahanan jiwa telah rubuh. Ia tidak mempunyai tembok lagi untuk menghalangi dosa. Apabila sekali firman Allah dan rohnya ditolak, ada seorang manusia yang mengetahui sampai berapa dalamnya ia akan tenggelam. Dosa-dosa tersembunyi atau hawa nafsu tertentu yang menjajah dia sebagai seorang tawanan, sebagaimana orang yang dirasuk setan di Kapernaum. Walaupun demikian keadaannya belum juga putus asa. Alat yang dapat mengalahkan si jahat ialah alat yang dipergunakan Yesus mengalahkan setan, kuasa firman Allah. Allah tidak mengendalikan pikiran kita tanpa persetujuan kita. Tetapi jika kita rindu mengetahui dan melakukan kehendak-Nya, perjanjiannya akan menjadi milik kita. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Barang siapa melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu ajaranku. Yohanes 8 ayat 32 dan pasal 7 ayat 17. Oleh percaya akan perjanjian itu, setiap orang dapat dilepaskan dari jerat kesalahan dan kuasa dosa. Tiap-tiap orang bebas memilih kuasa mana yang ia mau agar memerintah dirinya. Walaupun seorang yang telah jatuh begitu rendah atau begitu najis, ia mendapat kelepasan dari Kristus. Orang yang dirasuk setan itu sebagai pengganti doa. Ia hanya dapat mengucapkan perkataan dari setan, tetapi isi hatinya yang tidak dapat dikeluarkan itu telah didengar. Tidak ada tangisan dari suatu jiwa di dalam kebutuhan, walaupun tidak dapat dikeluarkan di dalam perkataan yang tidak akan diperhatikan. Mereka yang rela masuk dalam hubungan janji dengan Allah di surga tidak akan dibiarkan dalam kuasa setan atau dalam kekurangan diri mereka. Mereka diundang oleh Juru Selamat, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Yesaya 27 ayat 5. Roh kegelapan akan berperang bagi jiwa untuk takluk di bawah pemerintahannya. Tetapi malaikat Allah akan merebut jiwa-jiwa itu dengan kuasa kemenangan. Tuhan berkata, dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan? Atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh, beginilah firman Tuhan. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Yesaya 49 ayat 24 dan 25. Ketika hadirin di dalam rumah ibadah masih tercengang keheranan, Yesus meninggalkan tempat itu menuju rumah Petrus untuk beristirahat sedikit. Tetapi di rumah itu juga telah ditimpa bayangan gelap. Mertua Petrus sedang terbaring sakit, demam keras. Yesus menghardik penyakit itu, dan ibu ini pun bangkitlah dan telah melayani Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Kabar tentang pekerjaan Kristus dengan cepat tersebar di seluruh negeri Kapernaum. Karena takut kepada nabi-nabi, maka orang-orang tidak berani untuk datang untuk disembuhkan pada hari Sabat. Tetapi tidak lama setelah sang surya kembali ke peraduannya, terdengarlah suara orang banyak. Dari setiap rumah, toko, pasar, seluruh penduduk kota itu berduyun-duyun menuju rumah yang sederhana di mana Yesus sedang berteduh. Orang sakit diusung, ada pula dengan tongkatnya, atau ditolong oleh kawan-kawannya. Dengan perlahan-lahan mereka datang pada Juru Selamat. Jam demi jam mereka datang dan pergi,
karena tidak ada seorang yang dapat mengetahui jika besok mereka masih akan mendapat tapi besar berada di antara mereka itu. Belum pernah penduduk Kapernaum mengalami hari yang seperti ini. Udara penuh dengan suara kemenangan dan seruan kelepasan. Juru selamat telah bersuka di dalam kesukaan yang telah dibangunnya. Sementara ia menyaksikan penderitaan mereka yang telah datang padanya, hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan ia bersuka di dalam kuasanya mengembalikan kesehatan dan kebahagiaan mereka. Sampai pada orang sakit yang terakhir, barulah Yesus berhenti sejenak. Telah jauh malam saat orang banyak meninggalkan rumah Simon. Ketika hari yang panjang dan menggembirakan itu telah berlalu, maka Yesus mencari perhentian. Tetapi selagi kota itu berselimutkan kesunyian malam, Juru Selamat, pagi-pagi benar, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Demikianlah hari-hari itu dipergunakan dalam kehidupan Yesus selagi ia berada di atas dunia ini. Ia sering mengizinkan murid-muridnya pulang untuk mengunjungi rumah mereka itu dan beristirahat. Tetapi dengan sopan, ia menolak usaha mereka untuk menarik dia dari pekerjaannya. Sepanjang hari ia bekerja, mengajar orang yang bodoh, menyembuhkan orang yang sakit, mencelikan orang yang buta, memberi makan orang banyak, dan pada waktu malam atau pada waktu dini hari, ia pergi ke bait suci perbukitan untuk berhubungan dengan Bapanya. Sering ia tidak tidur sepanjang malam karena berdoa dan merenung, dan kembali bila fajar menyingsing kepada pekerjaannya di antara orang banyak. Pagi-pagi benar Petrus dan kawan-kawannya datang kepada Yesus dan mengatakan bahwa orang-orang Kapernaum sementara mencari dia. Murid-murid sangat dikecewakan dengan sambutan yang dialami Yesus selama ini. Penguasa-penguasa di Yerusalem sedang berusaha membunuh dia, sampai kepada orang-orang sekampungnya sekalipun berusaha untuk mengambil nyawanya. Tetapi di Kapernaum ia telah disambut dengan penuh kesukaan dan pengharapan murid-murid mendapat cahaya yang baru. Mungkin di antara rakyat Galilea yang mencintai kemerdekaan akan didapat kerajaan yang baru ini. Tetapi mereka terkejut bila mendengar Yesus berkata, "Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Di dalam kehebohan yang terjadi di Kapernaum, terdapat satu cahaya, yaitu tujuan pekerjaannya akan disalahfahami atau tidak disimak. Yesus tidak merasa puas dengan menarik perhatian orang banyak kepada dirinya hanya sebagai seorang pembuat mujizat atau seorang penyembuh penyakit-penyakit tubuh. Ia sedang menarik orang-orang banyak kepadanya sebagai juru selamat mereka. Di saat orang banyak rindu mempercayai bahwa ia telah datang sebagai seorang raja untuk mendirikan pemerintahan di dunia, ia rindu membalikan pikiran mereka dari perkara duniawi kepada perkara rohani. Sukses secara duniawi itu hanyalah mengganggu pekerjaannya. Dan ketajuban orang banyak itu bertentangan dengan rohnya. Di dalam hidupnya tidak terselip roh membanggakan diri. Pengharapan yang diberikan dunia kepada kedudukan, kekayaan atau talenta adalah asing bagi anak manusia. Tidak ada dari alat yang dipergunakan oleh manusia untuk mencapai penghargaan yang telah digunakan Yesus. Berabad-abad sebelum kelahirannya telah dinubuatkan dari hal dia. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyala tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia
ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Yesaya 42 ayat 2-4. Orang-orang Farisi mencari penghormatan oleh upacara mereka yang saksama dan kemegahan perbaktian dan perbuatan baik mereka. Mereka membuktikan semangat mereka dalam hal keagamaan oleh menjadikannya tema dalam segala perbincangan. Pertikaian di antara sekte-sekte yang bertentangan adalah sangat nyaring dan lama. Tidak dirasa aneh lagi mendengar di jalan-jalan raya suara kemarahan ahli-ahli hukum yang sedang berdebat. Tetapi kehidupan Yesus jauh berbeda dengan cara yang disebut di atas itu. Di dalam kehidupannya tidak terdapat keributan pertikaian, kemegahan perbaktian, tidak ada usaha untuk mendapat tepuk tangan. Kristus disembunyikan di dalam Allah, dan Allah dinyatakan di dalam tabiat anaknya. Kepada kenyataan ini Yesus rindu agar pikiran orang banyak dipimpin dan penghargaan mereka diberikan. Matahari kebenaran tidak memancar menghiasi bumi ini untuk menyilaukan perasaan dengan kemuliaannya, karena ada tertulis dari hal Kristus. Ia pasti muncul seperti fajar, Hosea 6 ayat 3. Dengan diam dan lembut, fajar memancar ke bumi, mengusir bayang kegelapan dan memberikan kehidupan kepada bumi. Demikian pula dengan matahari kebenaran terbit dengan kesembuhan pada sayapnya. Maleakhi 4 ayat 2.